Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kita semua sehat-sehat dan tetap semangat. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk memahami firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 22 sampai 33. Demikian bunyinya. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Saudara-saudara yang terkasih, pada ayat sebelumnya, orang-orang Farisi mengutus murid-muridnya bersama dengan orang-orang Herodian untuk bertanya kepada Yesus mengenai apakah kita diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Jawaban Tuhan Yesus mengenai pertanyaan tersebut membuat orang banyak yang mendengar heran dan pergi meninggalkan dia. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa membuat Tuhan Yesus tertangkap pada waktu itu. Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam nats ini kemudian datanglah orang-orang Saduki dengan tujuan yang sama untuk mencobai Yesus. Golongan Saduki ini berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai jika ada 7 orang bersaudara, yang paling besar kawin tapi dia meninggal dan tidak punya keturunan. Kemudian dia digantikan saudaranya untuk membangkitkan
keturunan baginya. Demikian juga yang ketiga sampai kepada yang ketujuh, kawin dengan perempuan yang sama. Dan sampai akhirnya perempuan tersebut mati. Hal tersebut diperkenankan dalam peraturan perkawinan seperti yang bisa kita baca dalam kitab Ulangan pasal 25. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus pada hari kebangkitan, siapakah dari ketujuh orang bersaudara tersebut yang menjadi suami dari perempuan yang dinikahi, yang satu orang tersebut. Tuhan Yesus berkata bahwa yang bertanya itu adalah sesat. Kenapa saudara-saudara? Karena apa yang mereka tanyakan itu adalah peraturan yang hanya ada di bumi. Dalam kehidupan kita saat ini, dalam rangka menjaga garis keturunan. Seperti di orang Batak, ada namanya turun ranjang begitu. Jadi kalau abangnya meninggal, digantikan oleh adiknya. Kalau kakaknya itu mau. Itu juga dalam rangka menjaga garis keturunan dari si laki-laki tersebut. Mereka sesat karena mereka tidak mengerti akan kitab suci maupun kuasa Allah yang menekankan bahwa pada hari kebangkitan, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, tidak ada lagi garis keturunan dan silsilah tidak penting ada di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini ada dua hal yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita mengenai kebangkitan orang mati. Pertama, saudara-saudara, bahwa pada waktu kebangkitan manusia hidup seperti malaikat di surga. Pada waktu kebangkitan tidak ada lagi orang kawin dan tidak ada lagi dikawinkan. Artinya di hari kebangkitan tidak ada lagi hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara seibu atau sedarah, atau mardonga tubuh, marhula-hula, dan marboru dalam budaya Batak. Hal tersebut hanya dapat kita temui di dunia ini. Saudara-saudara, pada hari kebangkitan itu manusia dikatakan seperti malaikat di surga. Malaikat yang tidak kawin dan dikawinkan dan tidak mempunyai garis silsilah. Pada hari kebangkitan itu tidak ada lagi hasrat selain daripada hasrat untuk memuji Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus seperti malaikat di surga. Karena itu selama di dunia ini saudara-saudara, marilah kita mempergunakan waktu yang ada menjadi kesempatan bagi kita untuk mengasihi, kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada keluarga, kepada sesama, berbuat baik kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada teman atau sahabat, kepada satu gereja kita, kepada tetangga, dan kepada siapa saja. Waktu yang kita jalani ini, waktu yang kita lewati ini hendaknya menjadi waktu yang berkualitas dan waktu yang bermanfaat. Sebab kesempatan seperti itu tidak akan kita temukan di surga. Yang kedua saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Allah bagi orang yang hidup, bukan bagi orang yang mati. Kematian badani bagi orang percaya bukanlah kematian untuk selama-lamanya. Tetapi setelah kematian di bumi ini ada kehidupan yang kekal,
untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang yang setia sampai akhir, yang iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dikatakan, berbahagialah orang yang meninggal, yang mati di dalam Tuhan. Karena itu juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang yang mati. Firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali jawaban Tuhan Yesus membuat orang-orang yang mendengarkannya takjub akan pengajarannya. Saudara-saudara yang terkasih, kematian adalah jalan yang harus ditempuh orang yang hidup di dunia ini tanpa terkecuali. Kebangkitan setelah kematian adalah sebuah kepastian bagi orang-orang percaya, karena Tuhan di dalam Yesus Kristus telah melakukannya di dalam kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dia adalah buah yang sulung daripada kebangkitan, dan orang-orang yang percaya adalah yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang percaya yang senantiasa hidup. Hidup dalam arti kita punya tenaga untuk melakukan kebenaran, kita punya tenaga untuk melakukan kebaikan, kita hidup di dalam kasih akan sesama. Hidup kita ini menjadi penting, menjadi berguna, dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kebangkitan bagi kita adalah sebuah kepastian. Mari di tengah-tengah keluarga kita diskusikan, saudara-saudara. Yang pertama, apakah kita sudah percaya bahwa ada kebangkitan setelah kematian? Bagaimanakah pemahaman tersebut dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudara-saudara, apakah kita saat ini sudah menjadi umat Tuhan yang hidup? Jika belum, mari inilah waktu dan kesempatan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa sehat, tetap semangat, sehat di dalam melewati wabah virus corona COVID-19 ini. Kami taat atas himbauan daripada pemerintah maupun pimpinan di gereja kami. Kami semakin dekat kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, yang menjadi garda terdepan untuk mengobati, untuk melawan virus corona COVID-19 ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, karena kehadiran-Mu adalah menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom.